Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pro 1 kanal inspirasi dan informasi untuk Anda pendengar. Di kesempatan malam hari ini Ngobras hadir untuk Anda pendengar seperti biasa jam 8 ya. Dan telah hadir di studio RRI narasumber kita dari komunitas FPRB. Ini kedua lelaki tangguh di pendengar ya. Gimana nggak tangguh coba ya? Setiap hari mereka itu mungkin yang namanya bencana ya, forum komunikasi, forum pengurangan resiko bencana. Nah, kita sapa dulu. Selamat malam, Mas Mama. Panggilnya Mas Mama ya. Selamat malam. Soalnya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Mas Hendra ya. Selamat malam. Selamat malam. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke deh, mungkin suatu kesempatan yang sangat luar biasa ya pendengar, karena dengan cuaca seperti ini mungkin ya beliau masih menyempatkan hadir untuk ya bincang-bincang bersama kita di Ngobras malam ini pendengar. Oke, kita langsung aja deh kayaknya Mas Mama juga Mas Hendra ya. Forum ini agak lupa kadang ya. Forum pengurangan rencana bencana ya. Resiko bencana. Oke. Mas Hendra, Mas Mak duluan ya. Ini kayaknya. Ya. Nah, kita ini kalau dilihat dari materi malam ini ya, berpikir bijak untuk alam. Kayaknya kita ini penuh tanda tanya pendengar Mas Mama, Mas Hendra ya. Bijak alam seperti apa sih itu? Tema itu kok apa ya sampai terbesit lah untuk mengangkat tema tersebut. Monggo dipersilakan Mas Mama atau Mas Hendra ini. Ya, mungkin saya dulu nih Mbak. Oke. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak RRI bisa memberikan ruang dan waktu kepada kami. Kami perkenalkan dulu, kami dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang. Alhamdulillah malam ini bisa berbagi informasi, pengalaman dan sedikit banyaknya juga edukasi. Yeah. Jadi FPRB ini memang isinya banyak ragam warna dan polanya Mbak. Dan kebetulan juga saya dikasih amanah jadi ketua forum, terus Mas Hendra ini juga bagian dari keluarga besar forum. Dan di forum itu isinya macam-macam Mbak. Ada cewek, ada cowok, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI. Beraneka ragam ya? Beraneka ragam, Muslim, non-Muslim. Bineka Tunggal Ika lah. Okay. Ada yang bekerja, ada yang pengangguran. Dan itu kita masuk di forum lepas background, lepas jaket semua. Intinya adalah bagaimana sinergi dengan semua pihak. Nah, kebetulan di forum itu namanya FPRB ini kan forum pengurangan. Bukan penambahan risiko. Jadi bagaimana cara kita ini mengurangi resiko apabila bencana datang. Kalau jenengan RRI mantau melihat secara langsung, apalagi RRI ini kan base campnya banjir kalau banjir. Beda-beda tipis dengan saya Pak. Iya benar-benar. Jadi kantong ya sini, kantong ya, air. Betul. Nah, pasti jadi korban awal. Nah, kami di forum itu diberikan keleluasan untuk menggandeng siapapun, multi stakeholder. Terus bagaimana cara orang itu lebih banyak datang berduyun-duyun ketika bencana datang dan pasca bencana datang. Mbak bisa lihat deh, kalau bencana datang yang namanya bendera relawan macam-macam itu datang. Terus pasca bencana tambah banyak yang datang. Padahal kalau kita mau bijak, semakin orang itu punya antisipasi dini sebelum bencana datang, itu sebenarnya kuncinya di situ. Contoh, kalau banjir, apa yang harus kita siapin terlebih dahulu? Nah, edukasi itu yang kita perlukan. Kita kampanye lah. Kalau kemarin kan kampanye partai nih. Nah, kalau kita kampanyenya nggak 5 tahunan, ya terus saben hari. Setiap hari ya? Setiap hari harus mengingatkan gitu. Nah, teman-teman tanpa batas, ruangnya juga tanpa batas. Nah, di forum itu pola pikir dan geraknya harus ke sana. Gitu. Jadi kalau edukasinya matang, asik,
sesuai kata kalimat umurnya pas, maka orang bencana apapun dia lebih sigap menghadapi. Otomatis kalau orang itu lebih sigap, lebih antisipatif, maka korbannya itu baik material non material, nyawa ataupun non nyawa itu bisa dikurangi. Apalagi Mbak bisa melihat hari ini ekstrimnya iklim, ngeri deh Pak. Harusnya hari ini kita sudah ini ya musim kemarau, tapi dahsyat tuh musim hujannya masih jalan terus kan. Nah kondisi-kondisi ini kami semakin tertantang untuk jangan berhenti bergerak. Jadi forum ini ya alhamdulillah Pak, yang di Sampang ini teman-teman ini dengan berbagai background itu bisa bersinergi. Tidak hanya itu, kami juga melakukan perangkulan dengan pemerintah, non pemerintah, badan usaha, mau dari manapun asal kita ngobrolnya bagaimana kita mengedukasi, mengurangi resiko bencana. Kira-kira seperti itu deh Pak. Biasanya Mas, forum ini kan banyak ya, itu ada bagian misalnya kayak bencana nih misalnya ya, kayak kalau orang perhatikan sih di beberapa medsosnya ya ada kegiatan seperti apa gitu. Yang lebih dikedepankan tuh biasanya kegiatan berupa apa? Ya satu, kita bagaimana cara kita jangan terlampau tinggi melambung ide dan saran terlampau tinggi, tapi harus berbasis, harus membumi. Contoh, Sampang ini banjir terus, kita ini mau ngapain gitu? Padahal anggaran syarat-syarat, infrastruktur syarat-syarat. Apa ya yang kurang? Mengedukasi anak SD, mengedukasi warga. Nah Mas Hendra ini, karena kita juga perhatikan dari awal bergabung, kok telaten dalam urusan sampah. Ya sudah, kita cemplungin aja, kita dorong, lu main di sampah aja gitu. Kira-kira seperti itu deh Pak. Nah tidak hanya itu, teman-teman yang suka main di medsos, kita cemplungin di medsos. Teman-teman yang suka main di isu perempuan, kita cemplungin di isu perempuan. Tidak hanya itu, teman-teman kami juga ada anak SMA, perguruan tinggi, teman-teman disabilitas. Itu kita juga melakukan perangkulan. Kemarin contoh kasus terjadi beneran Mbak. Ketika banjir itu yang terakhir nih, pas bulan puasa awal, kita ada punya beberapa teman disabilitas di beberapa titik yang banjirnya lumayan tinggi ya. Nah, sebelum banjir datang kita udah woro-woro, kita punya grup besar tuh, dan itu backgroundnya macam-macam Mbak. Dari NU, Muhammadiyah, awalnya macam-macam, tumpak belak di situ. Nah, biasanya teman-teman ketika ada isu mulai meninggi, itu di grup itu paling ramai, jundur. Nah, kita membiasakan diri, lu ngomong harus data, harus difoto, harus ada video. Nah, delalah Mbak. Teman-teman kita punya jaringan desa tangguh bencana, keluarga besar juga dari SLP. Di beberapa titik itu kita mintain informasi validnya. Malam ini sudah ketinggalan berapa? Sudah versimu. Ya. Jadi mereka sudah punya tugas masing-masing ya, sesuai dengan kemampuan mereka itu. Ya, masuk ke situ di teman forum itu kan juga terbelah dari beberapa grup WA. Kami juga ada masuk di instansi pemerintah, kami masuk di beberapa relawan. Ya kita lempar terus itu isu. Dan alhamdulillah kemarin itu teman-teman TNI, Polri, BPPD, teman-teman kesehatan, malah teman-teman kesehatan Dinkes kemarin kita juga ngusulin, Pak jangan nunggu ini selesai dong, saya gituin kan ke penghubung kita, ke PIC kita. Terus maunya gimana? Ini selesai keren, Bapak harus bergerak. Karena isunya dulu pernah kita kenal lestiro apa itu? Yang tikus itu loh Pak, virus tikus. Leptos. Lah. Nah itu alhamdulillah timnya datang, malah dari Jawa Timur datang ketemu Dinkes. Nah untuk ini kembali ke leptos ya Mas. Mas kalau di leptos sendiri kan sudah ada tim dari kesehatan ya. Nah untuk di forum ini untuk penanganannya seperti apa Mas Mama misalnya tugasnya gitu? Lebih pada jangan sampai terjadi kejadian masa lalu. Karena kita kan punya sejarah. Gitu. Kita punya sejarah. Ini nggak boleh terulang. Kalau toh pun terulang, korbannya nggak boleh banyak. Kan
kita nggak mau belajar dari sejarah dong. Paling nggak untuk mengurangi resiko ya. Betul. Oke. Terus ini tadi juga sempat mengkritik masalah disabilitas tadi Mas Mama. Ya. Itu seperti apa itu kegiatan untuk itu sendiri? Kami hampir setahun ini kebetulan kami punya pengacara. Yang entah kegilaan dia kenapa gabung sama kita ya. Jadi ada juga nih. Ada. Lengkap dong gitu. Ada. Kita kalau konsultasi, kita nih sekarang lagi berproses MOU dengan Poltera. Ini bukan nyombong ya. Kita Poltera. Terus kita lagi MOU by proses dan pergerakannya terjadi MOU dengan beberapa teman-teman puskesmas. Ada 2, 3, 4 puskesmas. Ntar tanya deh sama Hendra. Itu kita dengan Poltera ketika bikin MOU draft kerjasama kan bego nih kita. Nah teman yang gabung sama kita sodorin drafting ini kamu lihat gitu, salah nggak? Dia yang mantau. Itu kita kalau nggak punya pengacara kawakan kayak gitu, wah mahal bayarnya. Jadi sudah ada artinya sendiri ya? Ada. Oh gitu. Sampai segitunya teman-teman. Dan semua tidak bayar. Oh gitu. Sampai sekarang alhamdulillah teman-teman itu tidak pernah bayaran. Kalau mau bikin kegiatan, kamu punya apa, aku punya apa, kumpulin jadi satu, jadiin. Jadi mereka tuh kerja istilahnya tulus, nggak ada. Insya Allah yang kita rasakan sampai detik ini begitu Bu. Jadi kalau mereka nggak kuat seperti mindset kami, hancur sendiri. Mundur 100. Ini rasa kemanusiaan ya Mas Mama ya. Iya kita kedepankan itu. Oke, mendengar namanya ini memang apa ya? Semakin melangkah kayaknya pembicaraan kita semakin hangat meskipun cuaca mungkin dingin ya. Oke, mendengar Anda juga bisa bergabung di sini ya di telepon tema kita di untuk Anda yang dari kota, Anda bisa bergabung di sini di 0323 332 661. Anda juga bisa bergabung dengan kita di WA atau WhatsApp di 087777 3910008. Oke mendengar, saat ini kita juga akan melanjutkan pembicaraan. Sebentar lagi akan kita berbicara ngobras bareng Mas Hendra. Tapi setelah beberapa pesan berikut, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1. Kanal Inspirasi dan Inspirasi.